Pernah lihat gak sih ada saham yang tiba-tiba terbang gila-gilaan dan kita jadi penasaran, ini ada apa sih sebenarnya? Nah, hari ini kita akan coba bedah salah satunya, Energi Mega Persada atau yang di bursa saham kodenya NERG. Oke, kita langsung aja ke angkanya ya, angka yang paling bikin melotot. Dalam setahun terakhir ini, saham ENRG itu meroket 481%. Ini bukan cuma naik biasa, ini performa yang luar biasa banget, yang pastinya bikin banyak investor langsung noleh. Tentu saja, lonjakan kayak gini kan pasti bikin kita mikir, apa sih yang jadi motor penggeraknya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar mesin di baliknya, mulai dari kinerja keuangannya sampai resiko apa aja yang perlu diwaspadai. Yuk, kita mulai dari yang paling fundamental, dari dapurnya dulu, yaitu mesin yang menggerakkan semuanya, laporan keuangan. Karena biasanya, kinerja finansial yang sehat itu jadi bahan bakar utama buat harga saham. Coba kita lihat data dari laporan keuangan kuartal ketiga 2025. Pendapatannya naik hampir 25%. Itu udah bagus. Tapi lihat deh ini, laba kotornya, wow, melonjak lebih dari 53%. Ini artinya apa? Mereka gak cuma jualan lebih banyak, tapi juga jauh lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan. Laba bersihnya juga ikut tumbuh kuat, hampir 20%. Ini gambaran momentum bisnis yang solid banget. Kalau kita lihat visualnya, kenaikan laba bersih ini kelihatan banget ya, dari 776 miliar jadi lebih dari 928 miliar rupiah. Ini bukan sekedar angka di atas kertas loh, ini bukti nyata kalau strategi perusahaan itu benar-benar berhasil mengubah penjualan jadi keuntungan yang lebih besar buat para pemegang saham. Oke, laba gede itu keren. Tapi pondasinya kuat nggak? Ibarat rumah, percuma catnya bagus kalau dasarnya rapuh kan? Nah, sekarang kita coba lakukan health check. Kita intip neraca keuangannya buat lihat seberapa sehat perusahaan ini sebenarnya. Dan ternyata ada kabar bagus di sini. Dalam 5 tahun terakhir, e-energy ini kayaknya lagi rajin bersih-bersih neraca. Rasio utang terhadap ekuitasnya turun drastis dari 62,4% jadi di bawah 40%. Ini nunjukin kalau manajemennya makin disiplin dan yang paling penting buat kita sebagai investor, risikonya jadi lebih kecil. Buat yang mungkin lupa atau sekedar refresh ingatan aja, rasio utang terhadap ekuitas ini intinya ngukur seberapa besar perusahaan itu ngandalin utang buat modalnya. Jadi makin kecil angkanya, ya makin sehat, karena artinya dia nggak terlalu bergantung sama pinjaman. Tapi jangan keburu senang dulu. Ceritanya tuh ada dua sisi, kayak koin. Di satu sisi, arus kas operasional mereka sehat banget, bahkan lebih dari cukup buat nutupin semua utangnya. Itu jelas poin plus. Tapi, nah ini dia tapinya. Ada lampu kuning nih. Aset jangka pendek mereka ternyata nggak cukup buat bayar kewajiban jangka pendeknya. Ini bisa jadi tanda ada potensi tekanan likuiditas? Nah, ini kan jadi dilema. Utang jangka panjangnya aman, tapi kok jangka pendeknya agak ngos-ngosan. Jadi, seberapa khawatir kita harusnya soal kemampuan perusahaan bayar tagihan-tagihan dalam waktu dekat? Ini benar-benar jadi satu faktor resiko yang perlu dipertimbangkan. Oke, cukup soal angka-angka hari ini. Sekarang kita coba jadi peramal dikit. Kita lihat ke depan. Apa sih peluang besarnya ENRG dan badai apa yang mungkin menghadang mereka dari pasar global? Salah satu kartu truf yang paling ditunggu-tunggu itu namanya Blok Gebang. Para analis pasar ngelihat proyek gas ini sebagai mesin pertumbuhan utama perusahaan di masa depan. Potensinya bisa membuka keran pendapatan baru yang sangat besar. Tapi kan proyek sekeren apapun nggak berdiri sendiri. Dia ada di tengah pasar global yang naik turun. Jadi, gimana sih kondisi pasar energi dunia sekarang? Mari kita lihat gambaran besarnya gimana nasib komoditas utama yang dijual oleh ENRG. Dan disinilah tantangannya mulai kelihatan. Menurut data dari EIA, Badan Energi Amerika, harga minyak mentah Brent itu diprediksi anjlok 19% di tahun 2026. Wah, lumayan dalam ya. Harga gas alam juga diprediksi bakal turun sedikit. Buat perusahaan kayak energi, ini kayak angin dari depan yang bisa nekan pendapatan dan keuntungan mereka. Jadi intinya begini, ada semacam tarik-menarik antara potensi internal perusahaan lewat proyek blok gebang yang menjanjikan dengan tekanan dari luar, dari tren harga energi global. Kemampuan mereka buat ngelola dinamika ini bakal jadi kunci kesuksesan ke depannya. Oke, kita udah lihat dari sisi perusahaan, udah lihat dari sisi pasar, sekarang gimana kata para ahlinya? Orang-orang yang kerjaannya emang liatin saham ini tiap hari. Nah, Kiwam Sekuritas Indonesia, salah satu firma riset yang cukup dikenal, baru aja mulai nge-review ING.
Dan hasilnya langsung dikasih stempel beli. Ini sinyal yang positif ya, datang dari para profesional. Kenapa mereka seoptimis itu? Coba deh lihat grafik ini. Harga terakhirnya kan di Rp202. Nah, target harga wajar dari mereka itu di Rp290. Jauh kan jaraknya? Ini yang bikin mereka ngelihat masih ada ruang buat tumbuh. Kalau dihitung-hitung, target harga itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 44% dari level sekarang. Jadi, kata analis nih, walaupun udah lari kencang, saham ini kayaknya masih punya bensin buat nanjak lagi. Jadi, inilah gambaran 360 derajatnya. Di satu sisi, kita punya laba yang terbang, neraca yang makin sehat, proyek masa depan yang cerah, dan dapat jempol dari analis. Tapi di sisi lain, ada PR soal kas jangka pendek dan angin ribut dari pasar komoditas global. Pertanyaan besarnya kini kembali ke Anda sebagai investor. Mampukah ENRG mengatasi semua tantangan ini dan mengubah potensi besar menjadi kinerja nyata? Terima kasih sudah menyimak.